Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibu Dwi Agustina. Kali ini kita akan belajar tentang trauma dada, ya. Baik, kita Oke, di sini kita akan belajar definisi, pemeriksaan, identifikasi potensial, dan tata laksanaan kegawat daruratan pada pasien yang mengalami trauma dada atau trauma torak, ya. Baik, kenapa sih trauma dada atau trauma torak ini menjadi penting untuk kita pelajari ya teman-teman ya. Nah, ternyata trauma dada ini menjadi penyebab utama kematian kelima, terutama di usia kurang dari 44 tahun. Ya, kenapa? Karena kondisi kasus kecelakaan ya, jadi bukan karena degeneratif organ ya, tapi karena kondisi-kondisi kegawatan ya, kecelakaan. Ya. Nah, trauma dada ini menjadi penyebab kematian kedua setelah gangguan sirkulasi dan airway. Ya, bentuk dari trauma dada ini ya teman-teman sangat bervariasi. Ya, dari bentuknya, dari penyebabnya, dari tanda dan gejala ini sangat bervariasi ya teman-teman ya. Nah, sebanyak 25% kematian ya karena multitrauma ya, ini diakibatkan karena trauma torak atau trauma dada. Adapun cedera yang sering menjadi penyebab kematian adalah cedera pada jantung dan cedera pada pembuluh darah besar. Ya. Nah, penelitian lain menyatakan 90% dapat ditangani dengan tindakan yang hanya sederhana. Nah, nanti kita akan belajar di sini ya tindakannya seperti apa itu. Ya. 10% bisa ditangani dengan pembedahan. Baik, review sedikit tentang anatomi ya teman-teman. Ini adalah rongga dada. Ya, ini rongga dada. Isinya apa aja? Isinya ada vena cava, ya, baik inferior maupun eh, inferior dan interior ya. Lalu kemudian aorta, lalu kemudian ada jantung, ada paru-paru, ya, dinding dada, ada pleura atau lapisan pembungkus paru, ada sternum. Ini sternum di sini nggak kelihatan ya teman-teman ya. Ini karena penampakan gambarnya dibuka sternumnya ya. Ada sternum, ada ribs, ya, serta ada pembuluh darah. Ya. Ada arteri koronaria, ya, ada vena, ada aorta. Nah, ini yang ada di dalam rongga dada atau rongga torak. Jadi bisa dibayangkan apa yang akan rusak ya, ketika pasien mengalami trauma di daerah dada. Ya. Baik, ini kita review tadi anatomi, sekarang kita review fisiologis ya. Untuk apa review fisiologis? Teman ya, nah ini kita nggak akan bisa menilai fungsionalnya tidak bagus kalau kita nggak hafal yang bagusnya. Nah, makanya harus tahu mereview fisiologi ya. Pernafasan normal adalah 12 sampai 20 kali per menit. Ya, ketika pasien mengalami pernafasan lebih dari 24 kali per menit berarti mengalami takipnu atau nafas cepat ya. Untuk ventilasi sendiri ya, kondisi hipoksia atau kadar O2-nya rendah ya. Kadar O2-nya rendah ini kita sebut dengan dyspnea. Lalu kemudian hiperkapnia atau kadar CO2-nya tinggi ya kita sebut dengan sianosis. Ya. Nah, kondisi-kondisi ini kita temui pada pasien dengan trauma dada. Ya, pasiennya dyspnea enggak? Wah, dyspnea. Ya, gangguan pernafasan, hipoksia. Ya, itu menandakan bahwa kadar oksigen di dalam darahnya ya rendah. Apa yang kita bisa lakukan? Memberikan oksigenasi. Ya. Sama halnya dengan sianosis ya, kita akan temukan pasien dengan trauma dada. Nah, baik jenis trauma dada nih teman-teman ya, ada yang tumpul ya, lihat ini memar ya, ada jejasnya.
Ya, ada juga trauma benda tajam yang menancap seperti ini ya. Baik, kalau ketemu dengan pasien itu, kita lakukan pemeriksaan fisik IAPP, inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Atau referensi lain bilang untuk inspeksi masuk ke dalam kategori look. Untuk auskultasi masuk kategori listen, lalu kemudian untuk palpasi dan perkusi masuk kategori feel. Ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita inspeksi, kita lihat ada jejas atau tidak. Di mana? Ya di dada, kan kita ngomongin trauma dada ya. Ada perdarahan tidak di dada. Dadanya simetris enggak pada saat pasien nafas. Ya, kita lihat jadi bajunya dibuka, baju pasien dibuka, kita lihat pada saat pasien mampu bernafas simetris tidak kanan dan kiri. Ya. Kalau misalkan tidak simetris atau ada yang tertinggal, menandakan ada apa? Ya. Nah, kita akan belajar lebih lanjut ya. Lalu kemudian cek juga ada nggak distensi vena jugularis nih. Nih ya, vena jugularis ya teman-teman ya. Ada apa tidak? Ya. Biasanya pasien-pasien kalau misalkan venanya kelihatan banget, ini jendul-jendulnya tuh apa ya, jendul-jendulnya itu kelihatan ya. Dari proses inspeksi saja sudah kelihatan ya. Baik, itu untuk look kita inspeksi, lalu kemudian kita lakukan auskultasi atau listen. Ya, kita lakukan di bagian depan auskultasi 4 titik, ya, untuk paru-paru, ya. Eh, di bagian kanan, di bagian dekstra, ya, di bagian dekstra ini ada aortik, ya, aortik area. Kita cek bagaimana suara aortanya. Di sini ada pulmonalnya, ya. Di sini terdengar trikuspidnya, dan di sini terdengar katup mitralnya seperti apa. Ya. Baik, selain empat titik itu, kita juga harus mendengarkan jenis suara yang kita kita dapatkan pada titik itu. Ya, suaranya seperti apa? Normalkah? Ada bisingkah? Kita identifikasi. Ada masalah apa di situ yang menandakan adanya kelainan-kelainan perdarahan, kemungkinan yang terjadi perdarahan pada bagian aorta, pulmonali, ya, katup trikuspid dan katup mitral, ya teman-teman ya. Nah, auskultasi untuk parunya, ya ini untuk paru-paru. Tadi kan jantung ya, tadi auskultasi jantung 4 titik. Ya. Ini untuk paru-parunya kita cek kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, ya. Kita lihat ada suara ronki tidak, ada suara wheezing tidak, ya. Jadi listen ini tidak hanya jantung yang kita dengar, tapi paru-paru pun kita dengar. Ada suara-suara yang tidak normal nggak? Di jantung ada suara nggak normal nggak? Di paru-paru ada suara nggak normal nggak? Ya, lalu kemudian feel. Feel ini yang tadi ya, ada perkusi, ada palpasi. Ya. Pada saat kita melakukan palpasi, ya, apakah ada respon nyeri pada pasien? Apakah terjadi emfisema subkutis? Ya, kita raba secara berlahan. Untuk perkusi, kita dengar apakah ada suara hipersonor, apakah ada suara redup. Ya, area jantung paru ini kita lakukan perkusi. Baik, teman-teman. Eh, Secara umum ada 5 jenis traumatoraks yang mengancam jiwa ya. Ada open pneumotoraks, ada tension pneumotoraks, ada massive pneumotoraks, flail chest, tamponade jantung. Ya, kita akan belajar satu-satu ya. Baik, open pneumotoraks ya. Namanya open ya, berarti ada luka ya, teman-teman ya. Ada luka ya pada paru ya. Metodenya atau sistem kerjanya adalah dia kita lihat ada hisapan atau suction chest wound yang lebih dari 2/3 diameter trachea.
Nah, ini tanda ya kita ketemu pada open pneumotoraks ya. Kondisinya kita akan mendapatkan apa? Bunyi nafas redup pada sisi yang cedera. Ini open pneumotoraks. Bunyi nafas redup pada sisi yang cedera. Kalau kita lihat ini yang cedera bagian kanan, maka ketika kita dengarkan eh, satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, lima. Nah, ini akan terdengar beda. Ya, redup di bagian kanan, eh, jelas di bagian kiri. Redup di bagian kanan, jelas di bagian kiri. Lalu pasien mengalami nafas cepat atau takipno ya, sulit bernafas dan sucking chest wound ya, luka, karena adanya luka di dada. Tata laksana yang kita lakukan pada pasien dengan open pneumotoraks adalah lakukan WSD. Untuk apa? Untuk mengeluarkan eh, ini cairan atau udara ya yang ada di rongga pleura ya. Tadi open pneumotoraks, sekarang tension pneumotoraks ya. Open pneumotoraks karena ada luka ya, karena ada luka. Tension pneumotoraks ini kita definisikan sebagai kondisi terperangkapnya udara pada rongga pleura dan tidak dapat keluar ya. Kurang lebih gambarnya hampir sama ya, hanya ini yang terperangkap adalah udara. Tension pneumotoraks ya, tanda dan gejalanya air hunger, distres pernafasan, bisa takikardi ya. Lalu peningkatan vena jugularis. Ya, tadi vena jugularis di mana? Di leher kanan dan kiri ya, teman-teman ya. Terdapat deviasi trachea ke arah sisi yang sehat. Nah, kalau kayak gini kan sisi yang sakitnya kiri. Maka trachea ini akan bergeser ke sisi yang sehat. Bergeser kemana? Ke kanan. Ya, bergeser ke sini. Lalu hilang suara nafas di satu sisi. Nah, sisi yang mana yang sakit? Lalu hasil perkusi adanya hipersonor pada sisi yang sakit. Ya. Tata laksana untuk tension pneumotoraks karena yang terperangkap adalah udara, maka kita bisa lakukan metode needle decompression. Ya, lokasinya ya needle decompression kurang lebih tindakannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini analognya, gambar analognya nih, gambar yang realnya ya. Jadi memang kita hanya butuh jarum ya untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di rongga pleura tadi. Nah, untuk lokasinya di mana? Untuk dewasa ICS 4 sampai 5 di antara linea aksilaris anterior dan mid aksila. Oke, kurang lebih di sini ya. Untuk anak-anak di ICS 2 mid clavicula. Baik, sampai di sini yang dua ini udah paham ya, open dan tension. Kalau open ya karena terbuka, ya. Karena adanya akses dari luar ke dalam. Kalau tension karena adanya udara yang terperangkap di dalam rongga pleura ya. Nah, sekarang hematotorak masif. Ya, hemato berarti adanya perdarahan ya. Adanya perdarahan yang menyebabkan masalah pada breathing dan sirkulasi. Nah, itu definisinya untuk hematotorak. Biasanya hematotorak ini diakibatkan karena trauma benda tumpul atau tajam. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya teman-teman. Jadi sudut costophrenikusnya tumpul banget. Baru kayak gini aja kita udah khawatir, apalagi kayak gini. Waduh. Ya, ini hemotorak, hematotorak, menumpukan darah ya, teman-teman. Tanda dan gejala, pasien mengalami perdarahan, mungkin pada rahang, dada, leher, bahu, dan lebam-lebam, ada perdarahan, nah kita curigai pasiennya mengalami hematotorak ya. Lalu pasien mengalami ekspansi dinding dada yang nggak simetris ya pada saat
aspirasi, sorry, pada saat inspirasi, paru atau rongga pleura yang rusak, ya, itu akan tertinggal. Jadi nggak bisa maksimal melakukan inspirasi. Pasien mengalami takipnu, hasil perkusi redup karena apa? Karena isinya cairan. Harusnya sonor ya. Ini sonor nih yang pink-pink. Yang merah-merah ini redup hasil perkusi ya. Pasien mengalami tanda klinis shock ya, penurunan tensi, takikardi, penurunan kesadaran ya. Lalu kemudian pasien suara nafas menjauh pada sisi yang sakit. Ya. Nah, tata laksananya gimana? Namanya juga ada perdarahan, berarti kita harus resusitasi cairan. Ya. Lalu kemudian beri oksigenasi dengan konsentrasi tinggi, ya. Kalau memang perdarahannya ini dikarenakan benda tajam, maka benda yang menancap pada pasien jangan dicabut. Ya. Lalu segera lakukan chest tube. Ya. Oke, ini jenis yang keempat, flail chest. Flail chest ini kondisi patah tulang, iga lebih dari 2 tempat. Ya, bisa di sini, pokoknya 2 tempat deh. Ya, kita sebut dengan flail chest. Ya, tanda dan gejalanya karena iga ini dia bernafas juga bergerak, ya, maka dia nyeri dada hebat, terutama pada pasien saat bernafas, ya. Ada nyeri tekan juga di daerah dada tempat si iga itu patah, ya. Pasien mengalami kesulitan bernafas, akhirnya nafasnya nggak bisa ekspansi sangat maksimal. Nggak bisa dia ekspansi dengan maksimal itu nggak bisa. Karena apa? Ketika dia ekspansi maksimal yang ada nyeri. Nyeri dari mana? Nyeri dari patahan iga ini akan menggores paru-paru. Jadi nyeri ya. Lalu pasiennya kesulitan bernafas ya. Jadi nanti nafasnya cepat dan dangkal. Pasien mengalami hipoksemia. Ya, ada memar ya. Gerakan dinding dada tidak simetris kanan dan kiri pada saat inspirasi dan ekspirasi. Tata laksananya diapain? Kita kasih oksigenasi dan pembedahan sito. Nah, ini yang terakhir, tamponade jantung ya. Tamponade jantung ini kondisi penumpukan cairan pada rongga perikardium. Nah, kalau tadi kita ngomongin rongga pleura dari ya, sekarang kita ngomongin rongga perikardium. Siapakah sih rongga perikardium? Rongga perikardium adalah rongga yang menyelimuti jantung. Ya. Nah, ini perikardiumnya normal. Nah, ini yang tidak normal yang mengalami tamponade jantung. Ya. Tanda dan gejalanya, pasien mengalami distensi vena jugularis, ya, vena leher kanan kiri ini terlihat, detakannya terlihat, ya. Lalu bunyi jantung redup dan jauh, ya, pada saat kita auskultasi. Pasien juga mengalami tanda-tanda shock, pasien pucat, pasien lemas, nyeri dada, serta takikardi. Nah, tata laksananya diapain? Ya, tata laksananya kita lakukan perikardiosintesis. Ya, baik, di sini saya akan menayangkan ya, teman-teman ya. Sebentar, saya akan menayangkan di YouTube ya. Oke,
Oke, ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, kardiosintesis. Ya, ini memang yang mengerjakan dokter ya. Jadi, tapi kita perlu tahu prosedurnya seperti apa karena kita akan mendampingi dokter dalam melakukan kardiosintesis, perikardiosintesis ya. Baik, baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Jika ada diskusi, nanti kita akan buka sesi kelas ya di ruang Zoom ya, sehingga kita diskusinya bisa lebih efektif. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.